Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 11 RPL. Kita lanjut lagi belajar styling kita dengan mempelajari CSS Animations. Animation satu animasi, saya rasa kalian sudah tahu apa itu animasi ya. Membuat motion atau membuat gerakan pada sebuah objek sehingga dia bisa bertransformasi atau berpindah tempat atau berubah bentuk ya, sehingga website yang kalian buat nantinya akan lebih menarik ya dengan dekorasi-dekorasi animasi. Nah, kalau zaman dulu nih biasanya animasi itu dibuat dengan menggunakan Flash. Nah, sekarang di CSS juga sudah bisa langsung dibuat animasi dengan menggunakan beberapa properties yang ada di sini. Ada keyframes, ada animation name, animation duration, delay, iteration count, direction, timing function, fill mode, dan animation. Cuman untuk animasi ini hanya support pada browser-browser tertentu saja. Jadi dia hanya Google Chrome versi 4.3 ke atas, Microsoft Edge versi 10 ke atas, Mozilla Firefox versi 16 ke atas, Safari 9 ke atas, Opera 30 ke atas. Jadi kalau kalian yang masih menggunakan browser yang lama, silakan download yang terbaru ya. Bu Dewi menggunakan Microsoft Edge versi 11. Apa sih animasi itu? Animasi itu memungkinkan elemen untuk secara bertahap berubah dari satu style ke style yang lain. Contoh nih kayak gini. Nah, ini ada contoh CSS animation. Jadi sebenarnya banyak sekali tutorial-tutorial untuk membuat animasi di CSS ya. Kalian tinggal browsing one click away di Google. Di Google kalian bisa searching animasi CSS. Di sini di coolcssanimation.com kalian juga bisa mendapatkan tutorial-tutorial untuk membuat animasi-animasi yang keren yang nanti kalian tinggal tiru saja atau dimodifikasi sedikit ya, atau banyak juga lebih baik maksudnya. Jadi kalau kalian mau belajar mahir dalam belajar bahasa pemrograman apapun, kuncinya adalah amati, tiru, dan modifikasi. Di sini sudah banyak sekali yang bisa kalian modifikasi di sini. Nah, kita sekarang akan belajar basicnya. Yang pertama adalah aturan keyframes. Keyframes itu adalah titik di mana sesuatu itu akan mulai berubah. Ya, contoh di sini di kode program kita yang pertama ini adalah membuat animasi agar supaya background warnanya itu berubah dari merah menjadi yellow, dari red menjadi yellow. Maka keyframes-nya dibuat from background color red to background color yellow. Kemudian yang keyframes ini harus diberi nama. Contohnya di sini namanya adalah example. Kemudian kita harus membuat elemen apa yang akan diberi animasi. Di sini elemen yang akan diberi animasi adalah sebuah kotak dengan lebar 100 pixel, tinggi 100 pixel, yang background color-nya itu adalah merah. Kemudian animation name kita taruh di sini, kita isi dengan example. Example ini adalah nama animasi yang kita taruh di sini tadi. Sehingga kalau misalkan kamu beri nama keyframe-nya adalah example, maka kalau mau diterapkan pada kotak ini, animation name yang kita taruh di sini harus sesuai dengan nama keyframe yang kita buat di sini gitu. Kemudian berikutnya bisa kalian tentukan animation duration atau durasi animasinya. Jadi kalau kalian tulis 4S artinya adalah 4 detik. Dia akan berubah dari red ke yellow dalam waktu 4 detik. Seperti itu. Nah, dalam waktu 4 detik dia akan berubah dari merah ke kuning. Gitu. Kalau masih belum menggunakan iterasi, maka ketika animasinya selesai, dia akan kembali ke style awalnya. Style awalnya kan seperti ini. Ini style awalnya, backgroundnya warnanya merah. Nah, dia kalau dijalankan, dia akan berubah menjadi yellow selama 4 detik, sesuai dengan yang kita tulis di sini. Selama 4 detik. Nah, setelah selesai 4 detik, dia akan kembali ke style awalnya. Nah, durasi ini bisa kalian tambah misalkan 10 detik, maka dia akan menjadi lebih pelan perubahannya, lebih lama. Nah, kalian bisa amati bahwa dia menjadi lebih lama.
Kemudian objek elemen yang mau kalian pakai untuk animasi itu bisa apa saja. Di sini contohnya adalah kotak. Memang pada umumnya kotak. Ini pun dia juga dibuat dengan menggunakan kotak-kotak atau div ya. Oke. Kemudian selain itu kita juga bisa menggunakan persen. 0%, 25%, 50%, 100%. Apa maksudnya? Artinya, kalau kalian membuat animasinya berdurasi 4 second contohnya, maka 4 second ini dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama pada posisi 0% atau pada detik ke 0, dia background colornya, kotaknya ini, kotak yang kita buat ini, dia warnanya akan merah pada detik ke 0. 25% setelah dia berjalan 25% dari 4 detik. Berarti detik pertama ya, detik pertama. Dia akan berubah menjadi yellow. Kemudian 50 pada posisi 50%, berarti detik kedua, kan ini 4 second ya, 50% dari 4 second adalah 2 detik. Detik kedua dia akan berubah menjadi blue. Kemudian detik terakhir dia akan berubah menjadi green. Ini salah satu contoh lain menggunakan keyframes dengan persentase seperti itu, seperti ini. Nah, seperti itu. Bisa juga kalian menggunakan perpindahan. Jadi di sini contohnya pada detik ke 0 kotaknya warnanya merah, dia berada pada posisi 00. Kemudian pada posisi pada waktu ke 25%, berarti pada detik ke 1, dia warnanya menjadi kuning, dia akan bergeser left 200 pixel, artinya dia bergeser ke kiri sebanyak 200 pixel, kemudian tidak bergeser ke atas ya, hanya bergeser ke kiri. Kemudian pada waktu 50%, dia bergeser ke kiri 200 pixel, naik ke atas 200 pixel. Kemudian pada posisi 75% dari 4 detik ya, dia berubah warna menjadi green. Posisi kirinya tetap tidak bergeser ke kiri, tapi dia naik lagi ke atas sebesar 200 pixel. Dan pada posisi 100%, dia posisi kirinya, posisi akhirnya tetap, posisi atasnya tetap. Jadinya seperti itu. Nah, kayak gitu. Mohon maaf bukan bergeser ke atas ya, tapi lebih ke berjarak 200 pixel dari atas. Jadi seperti ini dia turun akhirnya. Nah, berjarak 200 pixel dari atasnya. Seperti itu. Sekarang ini bisa kita coba ya. Bisa kita coba di Visual Studio Code. Nah, kita bisa buat animation CSS animation.html seperti ini. Oke, kita bisa langsung buat inline CSS ya. Kemudian head, di dalamnya head kita buat style. Nah, semakin dia banyak transisinya ini, semakin banyak keyframe-nya, maka dia akan semakin halus animasinya ya. Jadi ini dibagi menjadi 4 seperti ini. Dibagi menjadi 5 seperti ini, dia akan 4 detik ini akan dibagi 5. Tapi kalian bisa dalam waktu 4 detik kalian bagi menjadi 10. Jadi misalnya 0%, 10%, 20%, 30% dan lain sebagainya, maka dia akan semakin halus transisinya. Oke, di sini kita bisa buat yang pertama kita akan membuat div 1. Kita buat kotak kita yang pertama. Sama budaya mau dikasih lebar 100 pixel boleh. Kemudian height-nya 100 pixel. Nah, sama budaya mau dikasih border radius biar dia menjadi lingkaran, bukan kotak. 100% seperti ini.
Kemudian background color mau dikasih RGBA 80 12 8 1 kayak gini. Jadi warnanya kurang lebih warna merah tua seperti itu. Kemudian position relative, posisinya dibuat relatif. Nah, animation name, nama animasinya akan Bu Dewi kasih contoh 1 begini. Kemudian animation duration akan Bu Dewi kasih 5 detik seperti itu. Lalu setelah itu kita akan buat keyframe-nya. Keyframes. Nah, karena animasinya Bu Dewi kasih nama contoh 1 untuk yang kotak kita yang pertama, maka keyframes-nya juga diberi nama contoh 1 seperti itu. Lalu di sini Bu Dewi mau bagi dia menjadi 10. Oke, kita coba random dulu. Untuk yang 0%, background color-nya mau Bu Dewi rubah menjadi RGBA menjadi ini, background color RGBA blue, word wrap. Oke, kemudian selain itu posisinya akan digeser, posisi awalnya 0 pixel, topnya 0 pixel seperti itu, 0 pixel. Nah, kemudian yang berikutnya pada posisi 10%. Nah, 10% ini bisa kita copy dulu. Jadi di sini untuk yang ini RGBA harusnya. RGBA diberi transparansinya 0,3. Kemudian ini akan saya ubah transparansinya menjadi 0,5. Warnanya akan saya ubah menjadi orange seperti itu. Gini, biar nggak terlalu transparan. Ini boleh transparansinya 0,5 biar nggak terlalu transparan. Kemudian akan saya geser ke kiri sebanyak 10 pixel ya. Kemudian yang topnya 5 pixel seperti itu. Nah, kemudian pada posisi 20%, ini akan saya ganti warnanya menjadi biru. Bebas ya, kalian boleh pilih warna lain. Biru. Transparansinya 1. Nah, kemudian akan digeser lagi. Kita boleh coba ya, kita turunkan ke bawah. Kemudian kita geser ke kanan 50 pixel. Kemudian pada posisi 30% ini bisa kita atur. Oke, kita coba geser ke kiri, right, sebanyak 25 pixel. Kemudian tetap topnya tetap, jadi dia tetap posisi atasnya. Warnanya mau dirubah lagi boleh menjadi ini misalnya RGB-nya RGBA, sehingga bisa kita kasih transparansi, misalnya mau dikasih agak transparan 0,6 gitu. Kemudian untuk yang 40% ini kita copy lagi.
coba background colornya kita ganti kuning atau ya boleh agak kehijau-hijauan, bebas warnanya. Kemudian transparansinya kita naikkan lagi. Nah, akan kita coba geser ke bawah 312 pixel, atau terlalu besar kayaknya, 121 pixel. Bisa kita tetap posisinya, untuk yang geser kanan kirinya tetap. Kalian bebas ya, silakan berkreasi bagaimananya. Ini apa ya yang masih salah? Oke, kita copy untuk yang posisi 50%. Nah, background colornya kita ubah menjadi warna ungu. Oke, RGBA kita kasih transparansinya 0,8. Nah, kemudian ini kita buat left, katakan 329 pixel, kemudian top 67 pixel. Ini Bu Dewi coba, nanti kita coba hasilnya kayak gimana. Nah, ini bisa kita copy seluruhnya, kemudian kita atur di bawah. Nah, ini kita jadikan 60%, ini kita jadikan, jadi dia bisa berulang ya, 70%, 80%, 90%, lalu 100%. Nah, ini yang terakhir kita hapus, kelebihan 1. Oke, jadi kita punya 10 langkah ya, 10 langkah. Kalian boleh ganti-ganti untuk yang semuanya bisa berubah-ubah. Oke, kemudian kita buat bodinya. Bodinya dikasih judul dulu, H1 CSS animation, seperti itu. Lalu kita kasih div class div 1. Oke. Nah, kita akan preview di sini aja nih. Kita preview di sini. Localhost public 2 CSS, namanya adalah CSS animation.html. Nah, jadinya seperti itu, seperti ini. Nah, kalian bisa atur-atur bagaimananya. Kalian bisa atur-atur bagaimananya. Ini mungkin di sini ini kita buat 90 pixel, yang 50%. Ini topnya kita buat 76 misalnya. Kita coba lagi. Nah, ini bisa kita kasih ganti lagi. Kalau diganti-ganti jadinya apa, kita bisa coba-coba. Oke, itu ya basicnya untuk yang animasi. Nah, kemudian ada lagi properti yang lain, yaitu delay. Delay itu menunda, jadi menunda jalannya animasi. Kalau misalkan kita kasih delay, maka animasinya akan tertunda sebesar delay yang kita kasih. Jadi dia akan menunggu. Kalau misalkan kita kasih animation delay 2 second, dia akan menunggu 2 detik dulu, baru animasinya dijalankan. Jadi ini bisa kita coba delay. Animation delay 3 detik misalnya. Lalu kita akan coba
Nah, dia nggak akan langsung jalan, tapi dia akan tunggu 3 detik dulu, baru dia berjalan. Gitu. Sorry. Ya. Kemudian ada lagi properti berikutnya adalah iterasi. Iterasi itu dia menyatakan berapa kali animasi itu harus berjalan. Jadi contoh kalau di sini kita kasih animation iteration count sama dengan 3, maka dia akan berjalan sebanyak 3 kali. Nah, kalau mau berjalan seterusnya tanpa henti, maka animation iteration count-nya bisa kita kasih infinite. Jadi di sini bisa kita kasih animation iteration count infinite, seperti itu. Maka dia akan berjalan seterusnya tanpa henti, forever ya. Coba. Dia akan jalan terus, tidak berhenti. Tuh, itu kalau animation iteration count-nya kita kasih infinite. Nah, kemudian bisa kita kasih alternate cycle dengan menggunakan animation direction. Animation direction itu dia digunakan untuk mengatur apakah animasi itu diputar rewind atau diputar seperti biasa. Jadi bisa normal, jadi dari 0% ke 100% normal ya, secara normal. Bisa reverse, kebalikan, jadi dari 100% balik ke 0%. Bisa alternate, kemudian alternate itu forward backward ya. Bisa alternate reverse, backward ke forward. Jadi di sini bisa kita coba yang kita coba alternate ya. Animation direction, kita coba alternate, kita lihat hasilnya seperti apa. Dia akan dari 0% dulu forward, kemudian backward, forward, backward, seperti itu. Nah, untuk membuat animasi yang keren seperti ini, kalian harus punya perencanaan ya. Kalian harus punya perencanaan agar supaya kalian bisa tahu setiap itemnya ini dia harus bergeser kemana pada posisi berapa. Jadi kalau kalian pengen membuat sebuah objek yang bergerak ke sini, ke kanan, ke bawah, ke kiri, ke bawah lagi, ke kanan lagi, maka kalian harus menentukan bahwa di posisi 25% kalian harus mengatur left, kemudian top, kemudian left, kemudian top lagi, kemudian left lagi, kayak gitu. Kalian harus punya perencanaan untuk mengatur animasi. Kemudian bisa juga kita atur speed curve. Speed curve ini kecepatan, kurva kecepatannya. Jadi bisa lemot cepat, lemot, linear yang tetap, atau ease in, awalnya lemot diakhiri dengan cepat, atau ease out. Kita bisa coba animation timing function, kurva kecepatan. Function is in misalnya. Nah, kita coba. Nah, lemot terus cepet, lemot terus cepet, lemot. Gitu ya. Oke, sekarang kita mau coba nih bikin satu lagi untuk yang kotak yang kedua. Kita coba bikin kotak yang kedua. Nah, div 2. Lingkaran lagi aja, jangan kotak. Kita mau kasih durasinya sama, ininya sama semua.
hanya warnanya yang kita bedakan. Warnanya yang kita bedakan menjadi biru misalnya. Kemudian animation name-nya kita ganti contoh 2. Durasinya tetap kita taruh 5%, tapi kita nggak mau pakai delay. Kayak gitu. Nah, kita mau coba bikin animasinya itu berjalan dari kiri ke kanan, terus turun, terus ke kiri, terus turun, terus ke kanan. Kita akan coba seperti itu. Nah, berarti kita mau bikin keyframe kita yang kedua. Keyframes seperti ini ya. Keyframes, kemudian spasi. Sorry, di sini harusnya. Keyframe contoh 2. Kayak gitu. Kita kasih pada saat 0%, dia background color mau berubah, misalnya background colornya menjadi crimson. Kemudian kita mau geser dia ke kanan, berarti topnya 0. Bentar, topnya 0, leftnya 0 dulu. Jadi posisi awalnya seperti ini. Kemudian pada posisi 20%, karena kita mau bikin 5 ya. Background colornya kita ganti apa ya enaknya ya, blue violet gini. Kemudian kita mau coba geser sebanyak 800 ke kiri, ke kanan. Lebih enaknya kita akan coba dulu nih untuk yang div class kedua, div 2. Apakah dia berhasil bergeser ke kanan? Kita coba. Oke, masih belum. Oh iya, ini berarti harus pixel. Kita coba lagi. Nah, dia bergeser ke kanan, berhasil bergeser ke kanan ya. Ini yang ini. Oke. Kemudian ini kita hapus dulu yang div 1 biar enggak membingungkan. Kita coba. Nah, berhasil bergeser ke kanan ya. Kita geser ke kanan 800 pixel. Kemudian pada posisi 40%. Ini bisa kita kasih perubahan bentuk. Misalnya border radiusnya mau dibuat 0%. Jadi dia mengkotak gitu. Berubah jadi dari bulat ke kotak. Kemudian kita mau turunkan dia, topnya kita turunkan sebesar 70 pixel. Oke, kemudian kita kembalikan posisinya 0. Kita coba dulu. Kita kembalikan ke posisi awal. Apakah bisa? Nah, kayak gitu ya. Oke, atau agar supaya dia turun saja, nggak kembali ke kiri, leftnya bisa kita hilangkan. Bisa topnya aja yang kita naikkan jadi 70 sehingga dia turun ke bawah. Coba. Nah, oke, kemudian mau kita geser ke kiri. Di 60% kita ganti background colornya menjadi
pink misalnya, kemudian kita kembalikan dia ke kiri, left-nya kita kasih 0 pixel. Oke, kita coba. Nah, ini. Oke, dia kembali ke kiri. Kemudian pada posisi 80% akan kita ubah background color-nya menjadi green yellow misalnya. Kemudian kita ubah dia kembali menjadi lingkaran. Border radius 100%, ini untuk mengubah menjadi lingkaran kembali. Kemudian kita turunkan ke 140 pixel, kita tambah ke bawah posisinya. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Begini, begini, kemudian begini, turun. Nah, lalu di posisi 100%, kita mau geser dia ke kanan lagi dengan mengubah background color-nya lagi. Menjadi apa ya, orange red. Kemudian kita kasih left, kita kembalikan ke 800 pixel. Nah, mulai dari top 0, left 0, bergeser 800 pixel ke kanan, kemudian turun ke bawah 70 pixel. Ini left-nya tetap 800, seharusnya kita coba. Left-nya tetap 800, kemudian ini topnya tetap 70, tapi dia kembali ke left 100, berarti geser ke kiri lagi. Kemudian ini topnya 140, artinya turun ke bawah 2 kali lipat. Ini left-nya tetap kita taruh di 0 pixel. Begini. Kemudian yang ini dia bergeser lagi ke kanan sebanyak 800 pixel. Topnya tetap 140 pixel. Seperti ini. Kita coba hasilnya kayak gimana. Ini turun ke bawah, ke kiri, bawah lagi, ke kanan. Gini. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi pada saat dia turun ke bawah, nilai topnya ditambah. Pada saat dia bergeser ke kanan, nilai left-nya ditambah agar supaya dia bergeser ke kanan. Nah, kalau misalkan dia mau semakin turun, nilai topnya ditambah terus. Seperti itu. Nah, kalau kita buka dua-duanya, untuk yang kelas pertama, div kelas div 1, kita akan memiliki dua buah pola yang bergerak dengan arah yang berbeda-beda. Yang satu tidak beraturan, yang satunya bergerak beraturan. Kayak gitu ya. Kita bisa kasih teks juga di sini, misalnya contoh 1, kemudian yang ini kita kasih contoh 2. Coba. Nah, kayak gitu. Gitu ya, animasi. Nah, oke anak-anak, seperti
seperti ini caranya animasi ya. Jadi kalian bisa memainkan pada setiap keyframe. Di setiap keyframe kalian bisa atur apa yang harus terjadi pada titik itu. Apakah bergerak sampai posisi ini, ataukah berubah bentuk menjadi bentuk tertentu, atau berubah warna, atau lain sebagainya sesuai dengan yang kamu inginkan. Dan jangan lupa sumber belajar kalian bukan hanya di kelas dan bukan hanya di Yoetri School, tapi kalian bisa menjelajah seluruh informasi di internet dan bisa belajar dari sumber mana saja. Saya tunggu hasil praktikum kalian, kemudian silahkan kalian membuat animasi kreasi sesuka hati ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.